kalau tradisi liberal ini artinya di dalam bidang, kalau kita lihat ekonomi nanti dia ke arah kapitalisme, kemudian kalau kaitannya dengan agama dia jadi sekuler, itu enggak sih Mas? Karena lebih ke individu, kemudian sepertinya privasi itu menjadi begitu penting gitu kan, bahkan negara pun nggak bisa mengintervensi gitu. Betul. Jadi kalau sebenarnya gini, liberalisme dan kapitalisme itu bagi beberapa pengamat atau banyak pengamat mengatakan ya memang mereka satu paket karena liberalisme dan kapitalisme sama-sama punya sumber dasar yang sama tentang individu yang rasional. Jadi individu yang tadi saya cerita punya kapasitas untuk menjadi orang yang sangat rasional dan bisa memilih tindakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kapitalisme juga sama. Komunitas ekonomi memang ya kita bicara tentang ekonomi liberal, itu mau kamu dekat dengan kapitalisme atau neoliberalisme. Dan tadi miripnya peran negara sama, tradisi kapitalisme atau neoliberal itu kan sama. Jadi bagaimana peran negara itu minimal. Jadi memang Pak, ini kita bicara liberalisme secara umum ya. Jadi aspek ekonomi dari liberalisme itu ya memang neoliberalisme atau kapitalisme itu yang kemudian pada aspek ekonominya ya. Nah pada konteks tadi kalau bicara tentang sekulerisme. Kita harus ingat bahwa memang pasca abad ke-8 tradisi yang berkembang di Eropa atau negara-negara Anglo-Saxon secara umum itu kan memang tradisi sekulerisme itu, tradisi sekuler yang misalkan antara agama dan negara, agama dan politik. Dan kita tahu di negara-negara Eropa atau di Amerika juga melakukan hal yang sama, walaupun prakteknya bisa berbeda-beda. Ada yang sekulernya sangat keras seperti di Perancis misalnya, yang memakai simbol-simbol agama di tempat-tempat publik atau tempat publik seperti di sekolah itu dilarang. Tapi di Amerika boleh, di Australia juga boleh memakai. Artinya sekulerismenya berbeda-beda, tapi tetap sekuler. Gitu. Nah di Indonesia juga sama. Beberapa mengatakan Indonesia juga mengikuti asas sekuler, menganut sekularisasi. Kalau kata almarhum Nurul Majid, atau kalau kita merujuk Bung Hatta ya distingsi. Jadi mana yang agama, mana yang kemudian mana yang di luar agama itu sama-sama boleh ada di ruang publik gitu ya. Nah kalau liberal, tadi kembali ke liberal, memang karena basis awalnya itu adalah dalam sejarahnya berangkat dari tradisi pemikiran klasik di Eropa dan sebagainya itu memang sekuler basisnya. Maka kalau kita bicara tentang individu yang sekuler itu tidak salah, tapi bukan berarti dia kemudian tidak bisa melakukan hal yang kemudian berkaitan dengan keagamaan. Kita ingat yang dibicarakan itu adalah menjamin kebebasan individu dalam hal apapun, termasuk kemudian juga melakukan ibadah segala rupa dan sebagainya. Itu juga dijamin. Sekuler itu adalah pada konteks bagaimana kemudian negara memisahkan mana urusan agama, mana kemudian urusan politik dan bagaimana itu diatur. Kalau saya mengatakan saya sekuler, bukan berarti saya tidak sholat kan? Iya betul. Kenapa? Karena dimensinya kemudian berbeda. Gitu. Dimensinya pemisahan antara agama dan politik. Ya, saya bisa memisahkan. Kalau kemudian misalnya begini, ada orang yang kemudian korupsi, misalnya melakukan tindakan korupsi, tapi kemudian dia orang yang agamis, bisa gitu ya. Ini apakah kemudian saya akan mengatakan orang ini korupsi karena agamis atau korupsi ya karena dia tindakan yang buruk saja, misalnya gitu ya. Nah, kalau kemudian kita bisa memisahkan itu, yaitu praktek sekularisasi dalam bidang lain ya. Ya orang jahat aja, jangan kemudian jahat karena kecuali memang kamu menemukan fakta bahwa ada korupsi karena memang ajaran agamanya, misalnya semacam itu. Kalau tidak, coba praktek para koruptor di Indonesia, apa yang tidak akan bisa dari mereka? Atau apa mereka tidak beragama? Beragama tapi semua. kita nggak bisa mengatakan bahwa agama yang buat mereka korupsi kan? Ya korupsi aja. Walaupun ini juga ada fenomena yang menarik. Ada misalnya tersangka korupsi, lalu kemudian dia menyumbang masjid atau pondok pesantren kayak gitu ya, banyak gitu. Lalu kemudian orang-orang yang menerima sumbangan mengatakan bahwa yang saya tahu ya dia menyumbang pondok, menyumbang masjid, menyumbang musola, menyumbang lembaga pendidikan agama gitu. Jadi saya nggak mau tahu urusan dia korupsi atau tidak misalnya. Ini juga praktek sekularisasi sebenarnya gitu loh. Sama. Jadi pada aspek itu kita bicara tentang bagaimana kemudian itu dipisahkan, bukan kemudian mengatakan bahwa kalau kita sekuler maka tidak boleh menjadi seorang yang agamis, kan sesuatu yang berbeda. Nah,
liberalisme, nggak hanya liberalisme, bahkan kalau kita membaca kembali sejarah tentang kewarganegaraan itu, konsep kewarganegaraan pada awalnya karena dia lahir dan tradisi yang panjang secara pemikiran di negara barat, itu mengenal dengan tradisi sekuler. Memang dipisahkan. Kenapa? Kalau kita bicara tentang kebebasan, kita selalu dihadapkan dengan agama yang dia mengatur individu. Jadi bagi kelompok yang sangat radikal ya memang citizenship itu harus sekuler, harus dipisahkan dengan agama. Kenapa? Karena agama itu cenderung mengangkangi individu, cenderung mengatur, walaupun tidak selalu begitu ya. Nanti kita lihat misalnya orang Penn mengatakan bahwa justru agama dan kewarganegaraan itu mereka bisa saling menguatkan, misalnya kayak gitu. Sama dengan etika Protestan yang menguatkan tradisi kapitalisme, seperti itu maksud itu. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu bisa semacam itu gitu. Tapi secara umum asumsi-asumsi tentang sekularisme, asumsi tentang yang sekuler dalam tradisi kewarganegaraan memang sangat kuat juga. Kenapa? Karena tadi itu lahir dalam tradisi yang kemudian mereka punya secara dalam tentang agama, tentang gereja mendominasi kebenaran itu. Jadi mereka kemudian pada akhirnya seluruh pemikiran yang lahir pasca abad itu atau yang diinterpretasikan kembali pasca abad itu, maka mereka cenderung memang nuansa sekuler yang sangat kuat, sangat kelihatan.